Jadi ada konten nih guys, konten atau berita tentang Hotman Paris minta maaf ke wartawan usai ucapan lu punya otak nggak? Akui, kata dia, karena terpancing emosi ya. Coba kita lihat seperti apa perkataannya sih. Sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Ya waktu itu Nggak, jawab sendiri dulu. Itu soal penggeledahan apakah sudah ada surat pengadilan atau bagaimana? Apa? Polisi penggeledahan. Itu belakangan, itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah. Kasar sih kalau menurut gue ya. Kalau lu punya otak, jadi itu kalau kata gue sih bahasanya bahasa kasar ya. Ya udah deh, jawaban sendiri lah, jangan coba nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya. Sudah mulai capek kita Kita baca. Intinya dia bela koruptor. Bener nggak sih? Ini komentar dari netizen ya. Apakah ini awal dari kejatuhannya? Jadi ilfil sama Hotman karena dia bela koruptor. Nih dia gara-gara jadi apa namanya, pengacaranya Febri ya. Tugas pengacara membela benar atau salah putusan pengadilan. Sekarang udah nggak respect sama Hotman, jadi banyak yang ngebully guys untuk Hotman Paris nih gara-gara perkataannya yang ngatain wartawan lu punya otak nggak sih? Kita lanjutin lagi nih. Gua nggak tahu. Kita nggak tiap hari nempel ke dia, ketemu Ya. sekali aja tadi sudah selesai ya. Udah jelas. Jadi unsur hukumnya tidak dipenuhi, unsur dari segi sopan santun, penghormatan terhadap atasan juga tidak ada. Nah, disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Itu perkataan Hotman Paris yang viral gara-gara ngatain wartawan lu punya otak kesini. Jadi setelah beberapa hari kemudian Hotman Paris itu langsung memberikan klarifikasi dan minta maaf guys. Permintaan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Ya, tapi tetap bang, jadi lo nggak bisa bahasanya seperti itu, karena itu menurut gue kasar ya, kayak terlalu rendahin banget itu. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Tetap nggak boleh kayak gitu bang. Abang ini pengacara profesional ternama terkenal di Indonesia. Jadi bahasanya itu bang, bahasanya itu terlalu kasar, nggak boleh. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia, karena selama ini juga saya sangat dekat sama semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab, tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi,
Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan Nah kan, makanya bang, di atas langit itu masih ada langit, Bang. Ingat.